Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Seorang Mahasiswi yang dihamili oleh pacarnya di Jawa Tengah. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita terbaru di channel ini. Dan bagaimanakah kisah kali ini? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Yogyakarta, sebuah kota di Jawa Tengah, menjadi saksi awal kehidupan seorang mahasiswi bernama Marissa. Wajahnya yang cantik dan sikapnya yang ramah membuatnya disukai banyak orang. Namun, di balik senyum manisnya, Marissa menyimpan mimpi besar yang membuatnya memutuskan merantau ke Jogja. Ia diterima di sebuah universitas terkemuka di sana, mengambil jurusan pendidikan yang selalu diimpikannya. Yogyakarta, dengan pesona pantai dan budayanya yang unik, menjadi tempat baru bagi Marissa untuk mengejar cita-cita. Kehidupan di sana cukup berat pada awalnya, terutama karena ia harus tinggal jauh dari keluarga. Namun, Marissa adalah gadis yang tangguh. Ia segera beradaptasi dengan lingkungan barunya, menjalin persahabatan dengan teman-teman kuliahnya, dan bahkan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perjalanan hidupnya di Yogyakarta, Marissa bertemu dengan Bagas, seorang pemuda lokal yang tampan dan karismatik. Bagas adalah tipe pria yang mudah memikat hati wanita. Dengan senyum yang selalu berhasil membuat siapa saja terpesona. Pertemuan mereka berawal dari sebuah acara di kampus, di mana Bagas yang merupakan alumni universitas itu menjadi pembicara tamu. "Jadi, kamu anak baru di sini?" tanya Bagas saat mereka pertama kali berbicara. "Iya, Mas. Baru semester 1. Saya dari Yogyakarta," jawab Marissa dengan sopan. Senyumnya merekah. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan mereka. Dalam waktu singkat, Bagas dan Marissa semakin dekat. Bagas selalu tahu cara membuat Marissa merasa teristimewa. Ia sering mengantar jemput Marissa, mengajaknya makan di tempat-tempat indah, dan memberikan perhatian yang membuat Marissa merasa dihargai. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Bagas. Meskipun ia terlihat sempurna di mata Marissa, teman-teman kuliah Marissa sering memperingatkannya, "Marissa, kamu hati-hati dengan Bagas. Ya, banyak cerita gak enak soal dia," kata Nia, teman satu kos Marissa. "Memangnya kenapa? Bagas itu baik kok," jawab Marissa. "Baik di depan, tapi siapa tahu di belakangnya bagaimana," ujar Nia dengan nada serius. Marissa mengabaikan peringatan itu. Ia terlanjur jatuh cinta pada Bagas. Bagi Marissa, Bagas adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa nyaman di perantauan. Hubungan mereka semakin erat, hingga Marissa mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada di kos. Namun, semakin dekat Marissa dengan Bagas, semakin ia merasa ada sisi gelap yang tersembunyi dari keasliannya. Pernah suatu malam, ketika mereka sedang duduk di tepi pantai, Bagas tanpa sengaja mengungkapkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Marissa berdiri. "Kamu tahu, hidup itu sebenarnya cuma soal berjuang atau menang," ujar Bagas sambil menatap laut. "Maksudnya?" tanya Marissa. "Kalau ada yang menghalangimu, kamu harus siap melakukan apapun, bahkan hal paling ekstrim sekalipun," jawab Bagas dengan nada dingin. Anissa mencoba menanggapinya sebagai candaan. Namun, entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan Dimas di malam itu yang membuat jantungnya berdebar kencang, seperti ada bayangan gelap di balik sosok pria yang selama ini ia anggap sempurna. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka berjalan seperti biasa tanpa disadari. Marissa telah terjebak dalam sebuah kisah yang akan mengubah hidup selamanya. Bayangan tentang rahasia gelap Bagas mulai menghantui. Tapi,
Cinta yang ia rasakan terlalu besar untuk membuatnya pergi. Marisa tak akan pernah menyangka bahwa keputusan untuk tetap bersama Bagas akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mencekam. Di bawah langit Yogyakarta yang mendung, sebuah tragedi perlahan mendekat, menyimpan misteri yang tak akan pernah ia duga. Hubungan Marisa dan Bagas terus berlanjut, semakin intens dan tak terpisahkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di pantai maupun di tempat-tempat yang sunyi di sekitar Yogyakarta. Di balik keindahan momen itu, sesuatu yang lebih besar terjadi pada Marisa. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu pagi, Marisa merasa tubuhnya lemas dan mual dan tak bersemangat. Awalnya ia mengira ini hanyalah efek dari kelelahan setelah jadwal kuliah yang padat dan pekerjaannya sebagai asisten di sebuah toko buku. Saat gejala itu terus berlanjut, selama beberapa minggu, Nia teman kosnya menyarankan sesuatu yang membuatnya terkejut. "Marisa, kamu yakin gak ada sesuatu? Mungkin kamu harus periksa ke dokter," kata Nia dengan hati-hati. "Sesuatu apa maksudmu?" Marisa bertanya dengan alis berkerut. Nia terdiam sejenak, seperti ragu untuk mengucapkan kata-kata itu. "Mungkin kamu itu hamil." Pernyataan itu membuat Marisa terpaku. Selama ini, ia memang telah menjalin hubungan yang lebih dari sekedar pacaran dengan Bagas. Ia tak pernah berpikir konsekuensi sebesar ini akan terjadi. Setelah mendengar saran Nia, Marisa memberanikan diri membeli tes pack di sebuah apotek kecil di dekat kosnya. Dengan tangan gemetar, ia melakukan tes di kamar mandi. 2 garis merah yang tak mungkin ia abaikan. Marisa terduduk di lantai kamar mandi, matanya basah oleh air mata. Semua rencananya, mimpinya hancur dalam sekejap. Bagaimana ia bisa melanjutkan kuliah? Apa yang akan dikatakan keluarganya di Yogyakarta? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, membuatnya nyaris pingsan. Ia memutuskan untuk memberitahu Bagas. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Marisa yang biasanya ceria terlihat pucat dan cemas. "Ada apa, sayang? Kok kamu seperti itu?" tanya Bagas sambil menyesap kopinya. "Bagas, aku hamil," ujar Marisa pelan. Suaranya hampir tak dengar. Bagas terdiam, wajahnya yang semula tenang berubah tegang. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan kasar, menatap Marisa dengan mata tajam. "Kamu yakin?" tanyanya dengan nada dingin. Marisa mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku sudah tes dan hasilnya positif. Bagas, kita harus ngomongin ini." Namun, bukannya memberikan dukungan, respon Bagas membuat hati Marisa hancur. "Ngomongin apa? Kamu tahu kan aku belum siap punya anak. Kamu harus cari cara untuk menggugurkan itu," kata Bagas tanpa ragu. Marisa terkejut. "Apa? Kamu serius? Ini anak kita, Bagas." Bagas menggeleng, nadanya semakin dingin. "Ini masalahmu, bukan masalahku. Aku gak mau hidupku hancur cuma karena kamu ceroboh." Air mata Marisa mengalir deras. Pria yang selama ini ia cintai, yang selalu ia anggap pahlawan di perantauan, kini berubah menjadi seorang yang sama sekali asing. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi Marisa. Bagas menghindarinya, bahkan memblokir nomor teleponnya. Ia merasa terasing, sendirian menghadapi masalah yang semakin besar. Sementara itu, kondisi tubuhnya semakin melemah. Akibat kehamilan yang terus berlanjut, ketakutan mulai menghantui pikiran Marisa. Ia tak berani memberitahu keluarganya di Jogja, takut mereka akan kecewa. Ia juga merasa malu untuk berbicara dengan teman-temannya. Satu-satunya orang yang tahu adalah Nia, yang terus memberi semangatnya, meskipun ia sendiri bingung harus berbuat apa. Di tengah semua kebingungan itu, Marisa merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering merasa seperti diikuti, bahkan ketika berada di dalam kosnya sendiri. Malam-malam terasa mencekam, seperti ada sosok tak terlihat yang memperhatikannya. Dari sudut-sudut gelap kamar, ia juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Sosok wanita berpakaian hitam,
dengan wajah penuh amarah, berdiri di depan pintu kamarnya sambil menuju ke arah kamar. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga Marissa sering terbangun dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Marissa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekedar masalah duniawi. Namun, ia tak tahu bahwa mimpi buruk itu hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar. Hubungan Marissa dan Bagas semakin memanas. Marissa yang merasa Bagas harus bertanggung jawab atas kondisi mereka terus mencoba menghubungi pria itu. Bagas mulai menjauh, bersikap dingin, bahkan menghindari segala bentuk komunikasi. Suatu malam, Bagas akhirnya menghubungi Marissa. Suaranya dingin dan tegas. "Kita ketemu. Ada yang perlu dibicarakan," katanya singkat. Marissa merasa lega, mengira Bagas akhirnya bersedia menyelesaikan masalah mereka. Tanpa banyak pikir, ia setuju untuk bertemu di sebuah kebun kosong di pinggir kota. Udara terasa dingin dan suasana di tempat itu begitu sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, membentuk bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan. Ketika Marissa tiba, Bagas sudah menunggu. Wajahnya terlihat murung dan tatapannya sulit ditebak. "Bagas, aku benar-benar berharap kita bisa menyelesaikan ini baik-baik," kata Marissa berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Bagas hanya diam, menatap ke arah tanah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Marissa, aku nggak tahu harus gimana lagi," ucapnya. Suaranya terdengar berat. "Kamu tahu, ini semua nggak mudah buat aku. Aku juga gak minta ini terjadi." "Bagas, tapi kita harus menghadapi bersama, bukan lari," balas Marissa, suaranya bergetar. Suasana berubah saat Bagas tiba-tiba terlihat emosi. Nada bicaranya mulai naik dan ia mulai menyalahkan Marissa atas semua yang terjadi. "Gara-gara kamu, hidupku jadi berantakan. Kamu pikir ini mudah buat aku?" Marissa terkejut, tak menyangka Bagas akan bersikap seperti itu. Ia mencoba menenangkannya, tapi Bagas semakin lama semakin gelap mata. Emosi yang tak terkendali berubah menjadi tindakan impulsif. Tanpa pikir panjang, Bagas mendorong Marissa hingga terjatuh. Marissa terkejut dan menangis, mencoba mengingatkan Bagas untuk kembali ke akal sehat. Namun situasi sudah di luar kendali. Dalam keadaan panik dan emosional, Bagas melakukan tindakan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Marissa, dalam ketakutan dan kesakitan, hanya bisa memohon agar Dimas berhenti, tapi Bagas selalu dikuasai oleh rasa takut dan frustasi. Ketika akhirnya suasana hening kembali, Marissa sudah tak bergerak. Bagas berdiri terpaku, napasnya terengah-engah, sementara pikirannya berputar liar. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Kepanikan menyelimuti dirinya, membuatnya mengambil keputusan yang nekat. Ia berusaha menghilangkan semua bukti di tempat itu, berharap perbuatannya tak akan terungkap. Di tengah upayanya, ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Satu bagian kecil yang tertinggal di tempat itu, sebuah petunjuk yang nantinya akan mengungkapkan semuanya. Bagas meninggalkan lokasi dengan perasaan bercampur aduk. Ia yakin semua sudah selesai, tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa takut yang mengendap. Malam yang dingin itu menjadi saksi bisu atas tragedi yang akan membayangi hidup Bagas. Dan selamanya di kejauhan, angin berhembus pelan, membawa suara samar-samar. Suara yang terdengar seperti tangisan halus seseorang. Pagi itu, ada sebuah kabar yang mengejutkan di desa kecil di pinggir kota. Seorang petani yang sedang mencari rumput untuk ternaknya mencium bau menyengat di sebuah kebun kosong. Awalnya, ia mengira itu hanya bangkai binatang, tapi semakin dekat ia melangkah, hatinya berdebar kencang. Di antara semak-semak dan dedaunan kering, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sisa-sisa tubuh manusia yang hangus terbakar. Petani itu langsung berlari pulang dengan wajah pucat pasi, memberitahu warga tentang temuannya. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Garis kuning dipasang dan penyelidikan segera dilakukan. Kondisi jasad yang hangus membuat identifikasi awal sulit dilakukan. Tetapi salah satu petugas menemukan sebuah jari yang utuh di dekat lokasi. Jari itu yang masih utuh
meskipun tubuh lainnya hangus, menjadi petunjuk utama dalam penyelidikan. "Ini bukan kecelakaan," kata salah satu petugas dengan nada serius. "Ini adalah kasus pembunuhan." Berita tentang penemuan jasad itu menyebar dengan cepat, membuat warga sekitar dihantui rasa takut. Banyak yang penasaran, siapa korban sebenarnya dan siapa pelaku di balik peristiwa mengerikan ini. Selama beberapa hari, polisi bekerja keras mengungkap identitas korban. Berkat jari yang ditemukan, mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi korban sebagai Marissa. Keluarga Marissa di Jogja dipanggil untuk memastikan, dan mereka hancur ketika mendengar kabar tragis ini. "Marissa nggak pernah cerita ada masalah besar," ujar salah satu anggota keluarganya dengan suara gemetar. "Dan dia adalah gadis yang cantik, nggak mungkin ada musuh." Namun penyelidikan membawa polisi ke arah yang lebih gelap. Melalui jejak komunikasi di ponsel Marissa, polisi menemukan bahwa Bagas adalah pacarnya yang terakhir yang berhubungan dengannya sebelum kejadian. Curigaan mengarah kepada Bagas, dan pria itu segera ditangkap untuk diintegrasi. Di kantor polisi, Bagas awalnya menyangkal semua tuduhan. Ia berusaha bersikap tenang, tetapi keterangan saksi, bukti lokasi, dan jari yang ditemukan membuat kebohongannya perlahan terungkap. "Semua bukti mengarah ke kamu," Bagas akhirnya mengaku, meskipun berusaha membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa itu semua terjadi karena tekanan emosional. Pengakuannya membuat kasus ini menjadi salah satu perbincangan paling menyeramkan di desa itu. Meskipun Bagas sudah tertangkap, suasana di desa tak menjadi tenang. Warga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh, terutama di sekitar kebun tempat jasad Marissa ditemukan. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan diri di malam hari. Ada yang merasa seperti diawasi saat melewati kebun itu, dan beberapa bahkan mengaku melihat seseorang yang berdiri di antara pohon-pohon. "Dia masih di sana," bisik seorang warga yang mengaku melihat bayangan itu. Arwahnya belum tenang. Jari yang tertinggal di lokasi menjadi pusat perhatian, terutama setelah warga mulai percaya bahwa bagian tubuh itu membawa energi mistis dan membuat arwah Marissa menjadi gentayangan. Polisi menyimpannya sebagai barang bukti, tetapi banyak yang percaya bahwa jari yang ditemukan itu perlu dikembalikan dengan cara tertentu agar Marissa bisa beristirahat dengan damai. Malam semakin sunyi, tetapi suasana mencekam terus menyelimuti desa. Bayangan dan tangisan itu hanyalah permulaan dari misteri besar yang perlahan-lahan akan terungkap. Dan di tengah ketakutan warga, suatu hal menjadi jelas. Tragedi ini jauh dari kata selesai. Sejak penemuan jasad Marissa, kebun kosong tempat tragedi itu terjadi menjadi lokasi yang dihindari warga. Meski polisi telah menyelesaikan penyelidikan, energi mencekam masih terasa kuat di situ. Banyak warga yang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara tangisan, rintihan, bahkan jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Siti, seorang ibu rumah tangga yang rumahnya tak jauh dari kebun itu, bercerita pada tetangga tentang pengalamannya suatu malam. "Saya sedang menutup pintu dapur. Waktu itu sudah larut," katanya dengan wajah pucat. "Tiba-tiba saya dengar suara perempuan memanggil, 'Tolong saya!' Suaranya pelan, tapi jelas sekali dari arah kebun. Saya langsung masuk ke kamar, baca doa sekuat tenaga." Cerita Siti hanyalah satu dari sekian banyak kisah mistis yang mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah kebun, mengenakan pakaian hangus dengan mata yang penuh amarah. Sosok itu selalu diam, tapi auranya membuat siapapun yang melihatnya merasa tubuhnya membeku di tempat. Gangguan juga mulai merambat ke keluarga Bagas. Di rumah mereka, ibunya sering mendengar suara ketukan di jendela tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Ayahnya, seorang pria yang sebelumnya tak percaya hal mistis, mengaku melihat bayangan-bayangan hitam lintas di lorong rumah mereka. "Dia pasti marah," ujar ibu Bagas dengan mata sembab. Arwah Marissa belum tenang, dan dia ingin menuntut balas. Sementara itu, Bagas yang kini mendekam di penjara mulai merasakan kehadiran Marissa. Di malam-malam yang sepi, ia sering mendengar suara langkah kaki mendekat ke selnya.
Meski sipir penjara memastikan tak ada siapapun di sana, kadang ia mencium bau hangus yang membuatnya teringat pada malam kejadian. Yang paling mengerikan adalah penampakan sosok Marissa di sudut selnya. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menatap tajam ke arah Bagas. "Kenapa kamu lakukan ini padaku, Bagas?" Suara itu bergema di telinganya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Gangguan itu terus berulang hingga Bagas mulai kehilangan akal sehat. Ia sering berteriak di malam hari. Semakin ia takut, semakin sering Marissa muncul. Di sisi lain, warga desa percaya bahwa jari Marissa ditemukan di lokasi menjadi sumber dari semua gangguan ini. Banyak yang mendesak keluarga Marissa untuk mencari bantuan paranormal agar arwahnya bisa tenang. Akhirnya, keluarga Marissa memutuskan untuk mendatangi seorang dukun terkenal di daerah itu. Setelah mendengar kisah keluarga, Ki Sentot menggelengkan kepala. Arwah Marissa terjebak di dunia ini karena dendam yang mendalam. Katanya, dia tidak akan tenang sebelum tubuhnya disempurnakan dan keadilannya ditegakkan. Ki Sentot memberikan saran agar jari Marissa yang masih menjadi barang bukti dipulangkan dan dimakamkan bersama jasadnya. Namun, untuk melakukannya diperlukan ritual khusus. Ada energi yang sangat kuat di jari itu, lanjut Ki Sentot. Kalau tak dilakukan dengan benar, arwahnya bisa semakin marah. Malam itu keluarga Marissa mulai bersiap untuk menjalankan saran dari Ki Sentot. Namun, mereka tak tahu bahwa ritual tersebut bukan hanya soal mengembalikan jari Marissa, tetapi juga membuka tabir kegelapan lain yang lebih mengerikan. Gangguan di desa semakin menjadi, dan arwah Marissa tampaknya semakin tak sabar menunggu kebenaran yang terungkap. Dan bagi Bagas, setiap malam terasa seperti hukuman abadi, dihantui oleh kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Malam-malam di dalam penjara terasa semakin panjang bagi Bagas. Ia jarang bisa tidur nyenyak. Sosok Marissa selalu hadir dalam kegelapan selnya, terkadang berdiri di sudut ruangan, terkadang muncul tepat di sebelah ranjangnya. Wajahnya Marissa penuh luka dan bekas terbakar, tapi matanya memancarkan kemarahan yang membuat Bagas bergidik. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Bagas?" Suara itu bergema di dalam kepalanya, tak pernah berhenti. Bahkan saat ia mencoba memejamkan mata, hari demi hari kondisi mental Bagas semakin memburuk. Ia sering berbicara sendiri, meminta ampun pada Marissa, meskipun tak ada siapapun di dekatnya. Narapidana lain di penjara mulai merasa gelisah, mengira Bagas telah dirasuki. Dia seperti orang kesurupan, bisik salah satu napi. Tiap malam teriak-teriak minta maaf, tapi siapa yang mau memaafkan dia? Di sisi lain, keluarga Marissa mulai menjalankan ritual yang disarankan oleh Ki Sentot. Mereka berusaha memulangkan jari Marissa dari kepolisian untuk dimakamkan bersama jasadnya. Proses itu tak mudah karena jari tersebut masih dianggap sebagai barang bukti. Namun, setelah banyak usaha, mereka akhirnya diizinkan untuk membawa jari itu. Malam ritual pun tiba. Di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Ki Sentot, keluarga Marissa bersama mereka tetua desa berkumpul untuk melakukan upacara pemakaman simbolis. Ki Sentot memimpin ritual dengan suara tegas, membacakan doa-doa dalam bahasa kuno yang membuat suasana malam terasa semakin mencekam. Saat jari itu dimasukkan ke dalam peti, dekat makam Marissa, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. "Marissa, kami berharap kau bisa tenang," ujar Ki Sentot sambil menaburkan bunga di atas makam. Namun, suasana justru menjadi semakin aneh. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan, seperti datang dari arah makam Marissa. Ki Sentot terlihat gelisah, wajahnya menegang. Dendamnya terlalu besar. Katanya pelan, "Ini belum cukup untuk menenangkannya. Keadilan harus ditegakkan." Sementara itu, di sebuah sel penjara, Bagas yang ada di dalam penjara, ia bermimpi berada di sebuah tempat gelap, dikelilingi oleh suara tawa dan tangisan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, sosok Marissa muncul di depannya. "Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" Suara Marissa terdengar lebih dingin dan tajam dari sebelumnya. Bagas terbangun dengan tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berteriak minta tolong.
Tetapi sipir penjara yang berjaga hanya menganggapnya sedang berhalusinasi. Arwah Marissa tidak akan pergi sebelum kau benar-benar menembus perbuatanmu, ujar seorang napi tua yang tidur di sel sebelah. Bagas merasa terjebak dalam lingkaran yang tak akan pernah berakhir. Setiap malam, ia dihantui rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan luar biasa terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mulai berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, berharap segala teror ini segera berakhir. Semakin ia berusaha melawan ketakutan itu, semakin kuat pula bayangan Marissa menghantuinya. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menantinya, sebuah kebenaran yang tak bisa dihindari, dan sebuah balasan yang ia tak sanggup bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Bagas menyadari bahwa permintaan maaf tak akan pernah cukup untuk menghapus dosa yang telah ia perbuat. Ritual yang dilakukan oleh keluarga Marissa bersama Ki Sentot ternyata bukan akhir dari segalanya. Meski Jerry Marissa telah dimakamkan, gangguan mistis terus terjadi di desa. Bahkan, teror di penjara tempat Bagas mendekam semakin mencekam. Arwah Marissa tampaknya belum puas. Bagas yang kini semakin terpuruk akhirnya berbicara kepada seorang sipir. Dalam ketakutannya, ia mengaku semua yang telah ia lakukan kepada Marissa. Pengakuan ini direkam dan menjadi bukti baru yang membuat kasus pembunuhan ini kembali diperiksa lebih mendalam. Saya tidak tahan lagi, kata Bagas dengan mata cekung dan suara gemetar. Dia datang setiap malam. Dia ingin keadilan. Tolong, saya tidak kuat. Itu pengakuan Bagas. Mereka berharap keadilan segera ditegakkan. Namun, Ki Sentot memiliki firasat lain. Arwahnya masih terikat oleh dendam. Meski pengakuan sudah diberikan, ia membutuhkan sesuatu yang lebih untuk benar-benar tenang, ujar Ki Sentot. Atas desakan keluarga Marissa, pihak kepolisian mengizinkan ritual lanjutan dilakukan. Kali ini ritual digelar di lokasi tempat Marissa kehilangan nyawanya. Malam itu, Ki Sentot membawa berbagai perlengkapan ritual, dupa, bunga, dan kain putih. Saat Ki Sentot mulai membaca doa-doa dan menyalakan dupa, angin dingin kembali berhembus kencang. Suara-suara aneh terdengar seperti rintihan seorang perempuan. Warga yang menyaksikan ritual dari kejauhan tampak ketakutan ketika dupa semakin membara. Tiba-tiba suara jeritan keras terdengar, seolah datang dari dalam tanah. Semua orang terpaku. Ki Sentot tetap tenang, melanjutkan doa-doanya dengan lantang. Marissa, tenangkan dirimu. Keadilan sedang ditegakkan, ucapnya sambil menaburkan bunga di sekitar lokasi. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah bayangan samar muncul di tengah-tengah lingkaran itu. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan, berdiri dengan tubuh lunglai, tapi matanya penuh amarah. Semua orang melihatnya langsung merasa lemas. Selesaikan ini. Suara perempuan itu terdengar lirih, tetapi menusuk hati. Ki Sentot segera mengarahkan semua energi dalam ritual untuk membantu arwah Marissa menemukan kedamaian. Ia meyakinkan Marissa bahwa jiwanya akan bebas setelah semua ritualnya selesai. Di saat yang sama, di dalam selnya, Bagas kembali dihantui oleh sosok Marissa. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu tak marah, melainkan menangis. Kenapa kau hancurkan hidupku, Bagas? Tanyanya pelan. Bagas berlutut di lantai menangis histeris, memohon ampunan. Marissa hanya menatapnya dengan penuh kekecewaan sebelum menghilang perlahan. Setelah ritual selesai, gangguan mistis di desa mulai meredah. Namun, kehadiran Marissa masih terasa seperti bayangan yang tak sepenuhnya hilang. Ki Sentot menjelaskan bahwa meski dendam Marissa mulai selesai, jiwanya tetap membutuhkan keadilan. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada Bagas. Warga Marissa merasa lega, meski kesedihan atas kehilangan putri mereka tak pernah hilang sepenuhnya. Ki Sentot mengunjungi makam Marissa untuk terakhir kalinya, meletakkan bunga dan berdoa, semoga kau menemukan kedamaian, bisiknya pelan. Hingga hari ini, cerita tentang Marissa dan kejadian mistis yang mengikutinya menjadi legenda di desa itu.